Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam bab 6 ini, yaitu masih dalam pembahasan sistem koordinat. Adapun pada pelajaran yang telah lalu kita telah mempelajari bagaimana cara untuk membaca dan membuat denah, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana menggambar letak kota pada peta. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa pada peta terdapat garis. Ya. Ada yang dinamakan dengan garis bujur dan ada yang dinamakan dengan garis lintang. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara hingga ke kutub selatan untuk menentukan letak lokasi di bumi, tentunya pada peta atau globe. Garis bujur atau meridian, ya, garis tengah menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Nah, garis ini menunjukkan posisi timur dan barat. Garis bujur utamanya dimulai dengan 0 derajat dan ini ditetapkan pada kota Greenwich yang berada di Inggris. Selanjutnya, apa fungsi dari garis bujur tersebut? Adapun fungsi dari garis bujur itu adalah yang pertama menentukan sebuah lokasi tertentu. Yang kedua, membagi waktu di seluruh dunia. Ya, setiap 15 derajat itu terdapat 1 jam atau 60 menit. Yang ketiga, bisa dipakai untuk praktek rotasi bumi. Apa artinya 15 derajat tadi? 15 derajat tadi artinya satu lingkaran penuh dibagi jumlah jam dalam sehari semalam. 360 derajat dibagi 24 jam. Jadi kita mendapati 15 derajat, ya. 15 derajat atau 1 jam. 1 jam. Yang keempat adalah sebagai peraga untuk menentukan siang dan malam. Adapun
Garis yang kedua adalah garis lintang. Adapun pengertian dari garis lintang tersebut adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada peta. Kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa disebut dengan lintang selatan. Dan sebaliknya, kelompok garis yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa disebut lintang utara. Nanti akan lebih jelas lagi ketika kita melihat contoh gambar. Jadi masing-masing garis dihitung dalam satuan derajat. Dan pada garis khatulistiwa tersebut ditetapkan sebagai 0 derajat. Sekarang kita masuk pada fungsi. Apa sih fungsi dari garis lintang tersebut? Adapun fungsi dari garis lintang tersebut adalah yang pertama sama seperti fungsi dari garis bujur, yaitu menentukan sebuah lokasi tertentu. Dan yang kedua adalah membedakan zona iklim dari tiap lokasi tertentu, di mana kita mengetahui anak-anakku sekalian bahwa iklim di dunia itu terbagi menjadi dua, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Apa sih iklim tropis tersebut? Iklim tropis itu adalah iklim yang mana lokasi tersebut memiliki dua iklim, yaitu iklim dua musim maksudnya, yaitu musim panas dan musim dingin. Dan adapun subtropis memiliki 4 iklim atau 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sekarang kita memperhatikan contoh pembagian dari garis bujur dan garis lintang yang telah kita jelaskan tadi. Perhatikan garis yang vertikal di situ menunjukkan 90 derajat. Titik nolnya yang membagi antara lintang lintang bujur, maksudnya bujur timur dengan bujur barat, dan garis tengah meridian, itu tadi disebutkan garis tengah meridian yang membagi antara bujur timur dengan bujur barat. Dan adapun garis yang horizontal yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan disebut dengan garis lintang. Pas posisi tengah disebut dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Perhatikan garis yang berwarna biru 180 derajat. Persinggungan garis meridian dengan garis ekuator ditetapkan dalam konferensi dunia, menetapkan bahwa disitulah dimulai titik awal perhitungan waktu di negara yang disebut dengan kota Greenwich yang terdapat di Inggris. Coba kita perhatikan pada gambar. Pada gambar ini adalah gambar bola dunia. Setelah kita menjelaskan tadi definisi dari masing-masing garis, kita akan melihat secara langsung mana sih yang dimanakan dengan garis bujur dan garis lintang.
Ketika kita melihat gambar ini akan lebih jelas lagi garis lintang, ya, garis lintang dan garis bujur. Adapun garis bujur, perhatikan, ya, garis meridian 0 sampai 180 pas berada di tengah, membelah antara bujur timur dengan bujur barat. Ya, bujur timur ditandai dengan garis yang berwarna merah, garis vertikal, ya, yang berwarna merah, dan bujur barat ditandai dengan garis yang berwarna merah. Kalau bujur timur tadi yang bergaris biru. Dan pada garis lintang, ya, garis lintang belahan bumi, ya, yang utara dengan selatan. Jadi membagi belahan bumi utara dan selatan. Yang bergaris biru, ya, pada garis lintang tersebut, bagian atas dari garis khatulistiwa disebut dengan garis lintang utara, adapun yang merah adalah garis lintang selatan. Lanjut. Kalau kita sudah mengetahui sedikit gambaran dari apa itu garis bujur dan garis lintang bujur, garis lintang dengan garis bujur, maka kita mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan, ya, yang nantinya kita diharapkan untuk mengetahui apa sih fungsi dari mengetahui kedua jenis garis tersebut. Yang pertama di sini kita melihat contoh soal dari peta Pulau Jawa, ya, Pulau Jawa. Pertanyaannya di sini adalah tentukan letak garis bujur dan garis lintang Kota Pekalongan. Kita perhatikan di situ, ya, Kota Pekalongan di Jawa Tengah itu ada di mana. Setelah kita memperhatikan, kita mendapati bahwa Kota Pekalongan di Jawa Tengah itu terletak, ya, di antara 109 derajat bujur timur, ya, sampai 110 derajat bujur timur. Adapun lintang selatan 7 derajat lintang selatan sampai 8 derajat lintang selatan. Jadi coba anak-anakku sekalian perhatikan bahwa Kota Pekalongan berada di antara 2 bujur dan 2 garis bujur dan 2 garis lintang. Jadi kota tersebut berada di dalam area tersebut. Barakallahu fikum, ya. Mudah-mudahan dengan contoh tadi kalian, wahai anak-anakku, sudah bisa untuk menentukan letak suatu kota dalam kaitannya dengan melihat gambar peta. Oleh karena itu, sebagai latihan, ya, atau tugas di rumah, perhatikan, ya, perhatikan peta di bawah ini, masih pada peta Jawa Tengah. Jawablah pertanyaan yang ada di bawah ini, ya. Tentukan letak garis bujur dan garis lintang kota di bawah ini. Yang pertama adalah Kota Brebes, yang kedua Kota Blora, dan yang ketiga Kota Rembang. Demikian anak-anakku sekalian apa yang Ami bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, dan setelah mengerjakan PR-nya bisa difoto dan dikirim via Telegram. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.